Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok chapter 8 ingin menjelaskan tentang materi real-time analysis. Kelompok kami beranggotakan oleh Febrian Reis Putra Pratama, NPM 1717051012, Arif Febriansyah, NPM 1717051014, dan saya sendiri Zihat Ubadika Agung, NPM 1757051004. Materi yang pertama adalah stream processing. Apa itu stream processing? Stream processing adalah pemrosesan data yang bergerak atau dengan kata lain menghitung data secara langsung saat diproduksi atau diterima. Mayoritas data terlahir sebagai aliran yang berkelanjutan, seperti peristiwa sensor, aktivitas pengguna di situs web, perdagangan finansial, dan sebagainya. Semua data ini dibuat sebagai serangkaian peristiwa dari waktu ke waktu. Lalu selanjutnya Apache Storm. Apache Storm adalah kerangka kerja untuk komputasi real-time yang scalable, terdistribusi, dan toleran terhadap kesalahan. Storm dapat digunakan untuk pemrosesan aliran data secara real-time. Storm dapat mengambil data dari berbagai sumber seperti mempublikasikan kerangka kerja perpesanan, seperti Kafka atau Kinesis. Antrian pengiriman pesan seperti RapidMQ, ZeroMQ, atau SQS, dan konektor khusus lainnya. Lalu yang selanjutnya adalah konsep Apache Storm. Konsep yang pertama adalah tuples. Node dalam topologi mengkonsumsi data yang berupa tuples. Setiap node menerima data tuples dari node sebelumnya dan memancarkan tuples yang diproses lebih lanjut oleh node akhir. Tuples dapat berisi tipe data primitif seperti integers, float, double, string, boolean, short, longs, dan juga tipe khusus. Lalu yang selanjutnya ada stream. Stream adalah urutan tuples yang tidak terbatas. Node dalam topologi menerima aliran, memprosesnya, dan memancarkan aliran baru. Output stream dapat digunakan dan diproses oleh node akhir dalam topologi. Lalu yang selanjutnya ada spout. Spout adalah jenis node dalam topologi yang merupakan sumber aliran. Spout menerima data dari sumber eksternal dan memancarkannya ke dalam topologi sebagai aliran tuples. Spout tidak memproses tuples, mereka hanya memancarkan tuple yang digunakan oleh bolts di topologi. Lalu yang selanjutnya ada bolts. Bolts adalah jenis node dalam topologi yang memproses tuples. Bolts menerima aliran tuples, memprosesnya, dan memancarkan output. Bolt dapat menerima stream baik dari spout ataupun dari bolts lainnya. Lalu yang terakhir ada workers. Spout dan bolts memiliki berbagai proses pekerjaan. Setiap proses pekerjaan itu sendiri memiliki beberapa eksekusi yang disebut dengan workers. Tugas-tugas ini memproses data secara paralel. Sekian dari saya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang stream groupings. Yang dimaksud dengan stream groupings itu mendefinisikan bagaimana tuple didistribusikan di antara bolts dalam topologi. Karena bolts dalam topologi dapat memiliki banyak tugas. Beberapa mekanisme diperlukan untuk menentukan bagaimana stream harus dipartisi. Nah, partisi ini didefinisikan dalam hal pengelompokan stream. Pengelompokan stream mendefinisikan bagaimana tuples yang dipancarkan oleh spot atau bolts didistribusikan di antara tugas-tugas bolts. Nah, ada beberapa jenis stream grouping. Pertama itu shuffle grouping. Dalam shuffle grouping, tuple didistribusikan secara acak di seluruh tugas sehingga di setiap tugas mendapatkan jumlah tuple yang sama.
kalian bisa melihat gambar di bawah. Lalu selanjutnya ada field grouping. Dalam field grouping, bidang pengelompokan ditentukan oleh tuple dalam stream yang dikelompokkan. Tuple dengan nilai yang sama dari bidang pengelompokan selalu dikirim ke tugas yang sama. Lalu ada all grouping. Dalam all grouping ini stream disiarkan ke semua tugas bolts. Jenis pengembangan ini digunakan di mana stream akan direplikasi ke semua tugas di bolts tujuan. Lalu selanjutnya ada global grouping. Nah, dalam global grouping ini, seluruh stream dikirim ke tugas tertentu dari bolts tujuan. Tugas dengan ID terendah. Nah, lalu ada direct grouping. Nah, dalam direct grouping ini, node pengirim atau spot atau bolt menentukan tugas mana di bolt tujuan yang harus menerima stream itu. Nah, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Yang selanjutnya yaitu materi in-memory processing. Apache Spark adalah engine atau perangkat lunak analisis terpadu super cepat untuk memproses data dalam skala besar, meliputi big data dan machine learning. Secara lebih detailnya, Apache Spark dapat didefinisikan sebagai engine perangkat lunak untuk memproses data dalam skala besar secara in-memory. Dilengkapi dengan API pengembangan yang elegan dan ekspresif guna memudahkan para pekerja data dalam mengeksekusi pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan perulangan akses yang cepat terhadap data yang diproses, seperti halnya streaming, machine learning, maupun SQL, secara efisien. Di sini ada beberapa kelebihan Apache Spark. Yang pertama yaitu kecepatan. Apache Spark mampu bekerja 100 kali lebih cepat dibandingkan Hadoop, berkat penggunaan state-of-the-art Dutch scheduler, query optimizer, dan physical execution engine-nya. Apache Spark dapat mencapai performa tinggi, baik dalam hal pemrosesan data yang sifatnya batch maupun streaming. Yang kedua yaitu mudah digunakan. Dapat menggunakan bahasa program Java, Scala, Python, R, dan SQL untuk mengembangkan aplikasi yang menggunakan Apache Spark. Spark menyediakan lebih dari 80 operator level tinggi yang dapat memudahkan pengembang untuk membangun aplikasi secara paralel. Apache Spark juga dapat digunakan secara interaktif dari Shell, Scala, Python, R, dan SQL. Selanjutnya yaitu memiliki cakupan yang luas. Apache Spark menggabungkan SQL, streaming, dan analitik yang kompleks. Menyediakan setumpuk library perangkat lunak meliputi SQL dan data frames. Pengembang aplikasi dapat menggabungkan semua library ini dengan mulus dalam satu aplikasi yang sama. Yang selanjutnya yaitu dapat dijalankan di mana-mana. Apache Spark dapat dijalankan di Hadoop Yarn, Apache Mesos, Kubernetes dengan metode standalone maupun cluster, atau di platform cloud seperti EC2. Pada dasarnya, Spark dapat mengakses berbagai tipe sumber data seperti halnya HDFS, Apache Cassandra, Apache Hibernate, Apache Hive, dan ratusan sumber data lainnya. 3 jenis data Apache Spark. Yang pertama yaitu RDD. Penyimpanan data pada Spark yang disimpan dalam bentuk menyerupai list bersifat type, safe, dan immutable. Jadi, RDD memiliki tipe data layaknya Java dan immutable dalam artian tidak bisa diubah. Kalau mau nambah atau memproses data lain, harus disimpan kembali. Bisa pada variabel yang sama atau berbeda. Salah satu sifat RDD itu lazy atau pemalas. RDD memiliki beberapa sifat, contohnya transformation atau map, dot map, sort, filter, dan sebagainya. Ada action, reduce, aggregate, take, forage, dan sebagainya. Karena kelaziannya, jadi RDD mengoptimize pekerjaan sampai program melakukan action. Jadi pekerjaan-pekerjaan lain yang tidak berkaitan tidak akan dikerjakan. Jenis yang kedua yaitu data frame. Penyimpanan data yang mirip dengan data frame pada Pandas atau Python. Data frame pada Spark bersifat immutable dan tidak type safe.
Data frame dibuat untuk memudahkan developer dalam mengembangkan aplikasinya. Yang terakhir yaitu dataset, penyimpanan data yang menggabungkan keunggulan data frame dan RDD. Keunggulan data frame adalah dapat melakukan pemeriksaan dengan lebih mudah dibandingkan RDD karena data frame menyimpan data dalam bentuk tabel dan memiliki beberapa API untuk membantu pengolahannya. Sayangnya, data frame bersifat tidak safe sehingga pada beberapa kasus developer yang lupa tipe datanya melakukan kesalahan dan menyebabkan program error. Nah, dataset ini menyimpan data dalam bentuk tabel, memiliki beberapa API untuk memudahkan pemrosesan dan bersifat type safe. Ini adalah logo dari Apache Spark. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.